Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria. Karena ketika kita bahagia, ketika kita ceria, kata seorang pakar kesehatan mental Universitas Brawijaya, Dr. Sumi Lestari, saat kita bahagia, ceria, bersyukur, ikhlas, direspon oleh tubuh kita dengan mengeluarkan zat yang disebut dengan interferon protein, dan ternyata zat itu sangat efektif untuk melawan berbagai virus yang ada. Semoga selalu sehat walafiat dimanapun berada, di akhirat masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, sehari semalam wajib melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kita sudah tidak bisa hitung berapa kali sholat yang kita lakukan. Sholat ini merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5. Salat ini juga melambangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang rajin salat secara konsisten, dapat dikatakan hubungannya dengan Allah itu harmonis. Sehingga Al-Quran pun mensifati orang-orang yang hendak dipuji. Kalau Allah itu mau memuji seseorang dalam Quran, itu salah satunya adalah kerelaan seseorang ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Sampai-sampai peristiwa yang spektakuler Isra Mi'raj pun itu juga berkait dengan ibadah sholat. Sehingga ibadah sholat itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat amat sangat penting dalam kehidupan kita. Salat secara bahasa dimaknai doa. Karena mayoritas bacaan-bacaan di dalam salat itu adalah doa. Bahkan perbuatan salat itu sendiri, baik berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduknya itu perlambang simbolitas daripada orang yang berdoa. Sehingga sholat itu adalah sebagai tanda penghambaan serta menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dari segi istilah itu ucapan, perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat ini di dalam Al-Quran diungkapkan dengan bahasa mendirikan, menegakkan, bukan melaksanakan. Apa maknanya? Sebelum sholat itu membutuhkan persiapan-persiapan yang banyak, fisik maupun mental, mulai dari berwudu apa segala macam. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat dibahasakan mendirikan, itu memerlukan pengorbanan, memerlukan energi, memerlukan potensi, persiapan-persiapan baik fisik maupun mental. Sehingga sholat itu dibahasakan dengan mendirikan, dan itu butuh energi, butuh persiapan baik fisik maupun mental serta pikiran dan perasaan. Hikmah sholat bagi seorang muslim itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Yang pertama, sholat itu menjadi tiang agama. Dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau bersabda,
awala adullaka ala ra'sil amr wa umudihi wa dharwati sanami. Maukah kamu aku tunjukkan pada inti dari urusan, tiang dan puncak tertingginya. Inti urusan, tiang dan puncak tertingginya. Lalu beliau menyambungnya, amma ra'sul amr fal islam faman aslama salim. Inti dari semua urusan adalah Islam. Jadi inti semua urusan adalah Islam. Maka barang siapa yang berislam, ia sudah selamat. Itu intinya. Wa amma amuduhu fassolah. Dan tiangnya adalah solat. Jadi solat itu dibahasakan hadis sebagai tiang, penyangga. Tentu kalau sebuah bangunan untuk berdiri tegaknya harus disangga dengan tiang. Dan ketika tiang itu tidak ada, maka bangunan itu rubuh. Maka ketika bangunan itu rubuh, tidak bisa disebut rumah. Nah itulah makanya dianalogikan sholat itu tiangnya. Wa amma amuduhu fassolah. Dan tiangnya adalah sholat. Wa amma dhirwatu sanamihi fal jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jadi jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jangan jihad fi sabilillah dipahami secara spesifik perang saja. Bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata inti dari semua urusan adalah Islam. Tiang adalah sholat. Dan puncak tertingginya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita menegakkan ibadah sholat, maka sesungguhnya kita menegakkan tiang itu agar bangunan keberagamaan kita, keberislaman kita tidak runtuh. Maka ketika kita meniadakan tiang itu, tidak melaksanakan ibadah sholat, maka runtuhlah bangunan itu sehingga tidak disebut bangunan. Lalu yang kedua, hikmah sholat bagi seorang muslim adalah sarana memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Sarananya adalah sholat. Satu misal, ketika kita punya hajat, punya keinginan, ada yang namanya sholat hajat. Pakai sholat, namanya sholat hajat, niatnya sholat hajat. Ketika kita bingung, dilematis, si A atau si B, C atau D, dalam keadaan bingung, kita memohon pertolongan Allah dengan sholat, namanya sholat istikharah. Dengan sholat juga. Ketika kita ingin hujan, kemarau panjang, panas terik membakar tubuh, kita ingin sekali turun hujan, ada sholat, namanya sholat istisqa. Jadi sholat adalah sarana untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir disebabkan karena dosa kita, ada sholat taubat namanya. Ketika kita bepergian, khawatir karena lewat udara, lewat darat atau lewat laut. Lewat udara takut jatuh, lewat darat takut tergelincir, lewat laut takut tenggelam. Maka ada namanya sholat safar, 2 rakaat sebelum kita bepergian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi hikmah dilaksanakannya sholat itu sarana untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, sholat itu adalah sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya Quran mengatakan, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah
dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu hidup. Makanya sholat itu dianalogikan seperti satpam. Kalau satpamnya sehat, kuat, ahli bela diri, ya aman. Tapi kalau satpamnya kurus, kering, kurang gizi, ngantuan, ya tidak bisa mengamankan. Mengamankan dirinya aja susah. Jadi sholat itu adalah sarana untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholat tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya tidak hidup. Karena dia tidak aktif mencegahnya. Dalam pendekatan sufistik, sholat itu dari takbir sampai salam itu isinya. Dari salam sampai takbir kembali, itu buahnya. Jadi orang yang sholat, buahnya mesti dinikmati oleh keluarga, diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang keempat, hikmah sholat adalah penghapus dosa-dosa. Sholat 5 waktu, mesin pencuci dosa setiap hari. Diibaratkan sungai yang jernih, di depan rumah, airnya jernih, bersih, kita mandi 5 kali, tentu masihkah ada kotoran, tentu kita akan bersih. Sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, haji ke haji, itu adalah penghapus dosa diantaranya. Yang kelima, sholat itu menjadi pemberhentian rohani. Jadi kadang-kadang sebagaimana badan, jiwa seorang muslim itu juga mengalami kelelahan jiwa kita ini. Bukan saja tubuh yang lelah, tapi jiwa juga lelah. Jiwa butuh istirahat, jiwa juga mengalami kepenatan, jiwa juga mengalami kesuntukan. Di mana jiwa itu beristirahat? Jiwa itu beristirahat ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Itulah pada saat kita penat, kita suntuk, kita berwudu, ambil air wudu, lalu kita melaksanakan sholat, jiwa itu akan fresh kembali, jiwa itu akan segar kembali. Itulah makanya Rasulullah SAW ketika digencet oleh kepenatan hidup, maka beliau memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Rasulullah itu mengistilahkan istirahatnya jiwa itu dengan sholat. Sholat itu dijadikan tempat istirahat berlabuhnya jiwa ini. Sehingga sholat menjadi pemberhentian rohani. Yang keenam, sholat itu hikmahnya adalah melatih kedisiplinan. Karena dengan sholat yang waktu-waktunya ditentukan, inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi secara tertib, secara periodik waktunya. Kenapa duhur itu setelah matahari tergelincir, asar ketika peralihan suhu panas ke suhu dingin, maghrib ketika terbenam matahari sudah masuk maghrib, ketika rona merah hilang masuk malam, sholat isya, subuh sebelum terbit matahari kita lakukan. Semua format tempat itu menjadikan pelakunya disiplin dalam mengatur waktu, membiasakan mengatur waktu, tertanam sikap disiplin. Bahkan semua kegiatan itu harus menyesuaikan dengan waktu sholat. Bukan waktu sholat yang menyesuaikan kita. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan, 11:30 harus selesai, kita sholat. Kalau kita mau melakukan lagi, jam-jam tertentu harus kita menyesuaikan dengan waktu sholat. Bukan sholat yang menyesuaikan kita. Yang akhirnya duhurnya menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh, subuhnya malah membingungkan malaikat. Karena jam duha baru dilaksanakan, ini duha atau subuh. Tidak seperti itu. Jadi sholat itu hikmahnya sangat besar sekali. Dia sangat melatih kedisiplinan, sehingga insan-insan muslim adalah orang-orang yang disiplin waktu dalam kehidupan ini. Semoga sekelumit hikmah ini dapat kita petik dan menjadi inspirasi, motivasi bagi kita untuk lebih konsisten, disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat yang merupakan tiang daripada agama ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan diberkahi oleh Allah, tetap taat protokol kesehatan, dan kita berharap diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin, bangsa negara kita semuanya, dan bangsa negeri-negeri muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.